yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Saya Maria Ivonites, mahasiswa PPG tahap 3 2025, nama LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 2586905161 mengajar di SDI Loonuna. Saya akan melakukan praktek uji kinerja di kelas 4 pada hari Selasa 7 Oktober 2025 dengan judul 10 Perintah Allah sebagai Pedoman Hidup. Demikian perkenalan singkat saya. Sekian dan terima kasih. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ibu, apa kabar? Baik, baik. Sehat, sehat. Cerdas, cerdas. Ceria. Ya, sebelum lanjut ke pelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Siap, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Redem yang sudah memimpin kita dalam doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita. Silahkan duduk. Ibu mengecek kehadiran anak-anak dulu. Agnes Putri Mali, Angelus Sapio Mali, Angelius Randi Siga, Antonius Randi Mau, Yohanes Ardianto Bere. Semua hadir ya? Ya, tingkatkan kehadiran kita. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita, mari kita semua bangkit berdiri dulu. Kita menyanyikan salah satu lagu. Lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ya, salah satu dari kita memimpin kita dalam menyanyikan lagu Dalam Yesus. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, jadi dalam Yesus itu kita semua bersaudara. Bersaudara. Silakan duduk anak-anak. Pelajaran kita pada pagi hari ini tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Pelajaran kita pada pagi hari ini apa anak-anak? 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Jadi sebelum lanjut ke sana, Ibu mau bertanya dulu. Siapakah yang menemukan 10 perintah Allah? Gini. Musa. Siapa yang menemukan 10 perintah Allah? Sama-sama? Musa. Tepuk salut untuk Gini dulu. Tepuk salut.
Di Gunung Sinai. Ya. Musa menerima 10 perintah Allah itu di Gunung Sinai. Tepuk salut untuk teman kita Renando. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Jadi yang menerima 10 perintah Allah itu adalah Musa. Jadi Musa itu menerima 10 perintah Allah itu di Gunung Sinai. Baik anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu tentang Landi. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Perjalanan bangsa Israel di mana? Di padang gurun. Di padang gurun. Jadi siapa yang diutus Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir? Trifonia. Nabi Musa. Ya. Nabi siapa? Sama-sama? Nabi Musa. Nabi Musa. Tepuk salut untuk teman kita Trifonia. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Apa nama tanah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi tanah kediaman kaum Israel? Tanah yang dijanjikan Tuhan itu apa tanah? Simon. Tanah Kanaan. Tanah? Kanaan. Ya. Jadi tanah yang dijanjikan Tuhan itu ialah tanah Kanaan. Baik. Jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Jadi setiap manusia itu memiliki peraturan dan tata tertib. Hal ini untuk mengatur hidup bersama sehingga memberi masa aman dan nyaman bagi semua anggotanya. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, umat Israel mengalami berbagai godaan, bahkan sempat menyimpang, tidak setia kepada Allah. Tuhan memanggil Nabi Musa dan menyuruhnya naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah yang tertulis pada 2 loh batu. Rumusan 10 perintah Allah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Anak-anak tahu toh 10 perintah Allah? Urutan 10 perintah Allah. Tahu? Tahu. Ya. Jadi 10 perintah Allah itu yaitu 1. Jangan memuja Berhala, berbaktilah padaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan milik sesama manusia secara tak adil. Kita semua sudah mengetahui isi 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah ini adalah panduan yang sangat penting bagi kita untuk hidup dalam kebaikan dan kedamaian. Semoga anak-anak dapat mengingat dan melaksanakan perintah-perintah ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak sekarang buka kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Buka kitab Keluaran. Sudah? Sudah. Kitab Keluaran bab 20. Itu tentang apa? Ke-10 Ke-10 firman. firman. Ya, yang
kembali baca di depan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang mencemburu, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribuan orang, yaitu kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada pemerintahanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dengan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau tahu anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau anak, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan kembali. Semua sudah dengar bacaan yang dibacakan teman kita? Sudah. Ya. Yang ada pada kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 itu tentang ke-10 Firman. ke-10 firman. Baik. Kita semua sudah mendengar dan sudah melihat. Sekarang kita mengerjakan LKPD yang telah disiapkan Ibu. Masing-masing sudah duduk menurut kelompok. Satu orang tulis nama ketua kelompok, sekretaris dan anggota kelompok. Sudahkah belum? Sudah. Kelompoknya Redem sudah? Belum. Kelompoknya ini FN sudah? Baik, tinggal kelompoknya Redem. Kita tunggu 2 menit lagi. Ya, waktu untuk mengerjakan LKPD selesai. Semua sudah? Sudah. Oke. Kalau semua sudah, masing-masing mengutus ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan. Mulai dari kelompoknya Jini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Mengapa Tuhan
Allah menyatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sebelum menyampaikan 10 perintahnya. Karena pernyataan ini menjadi dasar dan alasan mengapa 10 perintah Allah harus ditaati. Ya, tepuk salut untuk mereka dulu. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Nomor 2, kelompok mana yang mau jawab? Ya, dari kelompoknya Piani. Pertanyaannya itu, apa yang telah dilakukan Tuhan menurut Kitab Suci Keluaran bab 20 ayat 2. Silakan. Menurut kelompok kami, Tuhan Allah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Ya, menurut kelompok mereka itu yang dilakukan Tuhan menurut ayat 2 ialah Tuhan Allah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir ke tempat perbudakan. Tepuk salut untuk kelompoknya Piani. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Ya, nomor yang ketiga, kelompoknya Landi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Temukan firman Tuhan atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Perintah Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan pada perintah yang ke-1 dan 3. Ya. Jadi perintah Tuhan yang terdapat pada Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 itu perintah yang pertama sampai ketiga itu tentang manusia dengan Tuhan. Tepuk salut untuk kelompoknya Landi. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Berikut nomor 4, kelompoknya Redem. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Perintah Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terhadap pada perintah ke-4 sampai 10. Ya. Jadi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu terdapat pada perintah ke-4 sampai dengan 10. Tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Ya, untuk pertanyaan nomor 5 ini kita semua yang tahu angkat tangan. Bisa? Bisa. Oke. Nomor 5. Itu pertanyaannya, tulislah 10 perintah Allah menurut kitab suci. Ya, 10 perintah Allah menurut kitab suci. Perintah yang pertama siapa? Yang mau angkat tangan? Ya, Reden. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu.
Ya, perintah yang pertama itu jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Tepuk salut untuk Eden dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berikut perintah Allah yang kedua. Siapa mau? Ya, Trifonia. Sama-sama. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan Hormat. hormat. Yang berikut perintah Allah yang ketiga. Edo, Kuduskanlah hari Tuhanmu. kuduskanlah hari Tuhan. Perintah Allah yang keempat. Evantinus. Hormatilah ibu bapakmu. Sama-sama. Hormatilah ibu bapakmu. Hormatilah ibu bapakmu. Perintah Tuhan yang kelima. Jini. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu. Jangan membunuh. Eston. Perintah Tuhan yang kelima, Eston. Jangan membunuh. Jangan. Membunuh. Ya. Berikut keenam. Ardianto. Jangan berbuat cabul. Jangan berbuat jangan berbuat cabul. Ketujuh. Ya, Charles, silakan. Jangan mencuri. Jangan Mencuri. Kedelapan. Piani. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu Manusia. Kesembilan. Silakan. Jangan ingin berbuat cabul. Jangan ingin. Berbuat cabul. Ke-10. Landi Siga. Jangan ingin akan dari sesama manusia secara tak adil. Sama-sama perintah Allah yang ke-10. Jangan ingin akan milik sesama manusia secara tak adil. Iya, baik. Jadi terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil diskusi anak-anak. Jadi jawabannya itu semua jawaban sesuai dengan yang Ibu inginkan. Dari nomor 1, Tuhan menyatakan terlebih dahulu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sebelum menyampaikan perintahnya, yaitu pernyataan itu menjadi dasar dan alasan mengapa 10 perintah Allah itu harus ditaati. Kita harus menaati 10 perintah Allah itu karena alasan terbesarnya itu ada di pertanyaan nomor 1 itu. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Yang kedua, apa yang telah dilakukan Tuhan menurut Kitab Keluaran bab 20 ayat 2. Itu juga sama. Yang dilakukan Tuhan menurut ayat 2 itu adalah Tuhan Allah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Yang ketiga, perintah Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan itu terdapat pada perintah pertama sampai perintah Ketiga. Dan perintah keempat sampai dengan perintah ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan Manusia. Perintah Tuhan untuk manusia mengatur hubungan manusia dengan manusia. Itu terdapat pada perintah Allah keempat sampai dengan ke-10. Dan yang kelima itu tentang 10 perintah Allah. Tulislah 10 perintah Allah menurut kitab suci dan kita semua bisa menulis ke-10 perintah Allah tersebut. Baik, setelah itu mengerjakan LKPD, mari kita memberikan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan.
soal evaluasi. Kerja masing-masing ya. Ada 5 soal. 5 soal ini gampang-gampang. Kerja di kertas dan sebentar kumpul. 5 soal. Masing-masing kerja, bukan kerja kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit. Masing-masing tulis di kertas seperti ini. Bisa? Bisa. Sudah. Silakan kumpul. Yang sudah silakan kumpul. Oke. Semua sudah kumpul? Tinggal berapa orang? Ya. Ya, kita tunggu 2 orang ya. Silakan. Baik. Jadi, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak sudah semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Minggu depan itu pelajaran kita tentang menghayati perintah Allah dalam kehidupan bersama. Jadi, minggu depan jangan lupa membawa kitab suci. Baik, sebelum menutup pelajaran kita, Piani mengangkat menutup pelajaran kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, belalah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam
kudus ini